Terima kasih Anda masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Utama. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan 3 hal penting saat menghadiri pertemuan khusus Dewan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia atau Executive Board WHO yang membahas situasi Gaza di Genoa, Swiss pada Minggu 10 Desember lalu. Melalui siaran pers, Menteri Luar Negeri menyampaikan Indonesia telah mengirimkan 4 sorti bantuan kemanusiaan dan akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza untuk membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya tiba di Jenewa, Swiss, Minggu pagi 10 Desember. Siangnya, saya menghadiri pertemuan khusus Executive Board WHO yang membahas situasi di Gaza. Executive Board adalah organ eksekutif WHO di bawah World Health Assembly yang beranggotakan 34 negara. Indonesia terakhir menjadi anggota Executive Board WHO pada 2018-2021. Pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh anggota Executive Board, namun juga negara-negara non-anggota yang memiliki kepedulian terhadap isu, yaitu situasi di Gaza. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk hadir agar dapat langsung berkontribusi, mendesak pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan, perlindungan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk tentunya di sini fasilitas kesehatan Rumah Sakit Indonesia. Situasi fasilitas kesehatan di Gaza sangat memprihatinkan. Dari 36 rumah sakit, hanya 13 yang masih beroperasi dan semuanya kelebihan kapasitas hingga 2-3 kali lipat. 71% fasilitas pelayanan kesehatan di Gaza tidak berfungsi. Perlengkapan medis, obat-obatan, makanan, air bersih, bensin hingga listrik semakin terbatas. Ratusan pekerja medis telah terbunuh semenjak Israel menyerang Gaza. WHO melaporkan penyebaran penyakit menular semakin tinggi. Hampir 130.000 kasus infeksi pernafasan akut, lebih dari 94.000 kasus diare, hingga lebih dari 2.700 kasus chickenpox. Dalam pertemuan khusus Executive Board WHO tersebut, antara lain saya sampaikan bahwa Gaza saat ini di bawah kepungan. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah sakit mengalami gempuran hebat, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Perintah Israel Defense Force atau IDF agar suplai medis dipindahkan dari Khan Yunis ke gudang yang lebih kecil di Rafah merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia. Saya juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi co-sponsor resolusi mengenai kondisi kesehatan di daerah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur atau Resolution on Health Condition in the Occupied Palestine Territory, including East Jerusalem. Dalam pertemuan, saya juga sampaikan 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, pentingnya mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah mengirimkan 4 sorti bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Kedua, pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis. Hukum humaniter internasional harus dihormati dan ditegakkan. Indonesia mendesak adanya akuntabilitas dan keadilan atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza. Ketiga, pentingnya peningkatan mobilisasi dukungan untuk WHO. Dukungan ini sangat diperlukan bagi beroperasinya program-program WHO dan UNRWA di Gaza. Indonesia juga mendukung WHO untuk melakukan Donors Conference guna dapat membiayai dan membangun kembali sistem kesehatan Palestina. Sebagai penutup, dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia sangat kecewa. Dewan Keamanan PBB kembali gagal mensahkan resolusi mengenai humanitarian ceasefire yang akan dapat mengurangi penderitaan masyarakat Gaza. Upaya
harus terus dilakukan guna memperbaiki situasi Gaza. Kita tidak boleh menyerah. Never give up. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dari kehadiran Indonesia di pertemuan khusus Executive Board WHO yang khusus membahas situasi Gaza. Kehadiran Indonesia di pertemuan khusus ini merupakan salah satu bentuk dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina. Terima kasih. Kita beralih ke berita lainnya. Simfoni Bintang Kecil menyelenggarakan Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia di Jakarta International Stadium. Acara ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak, yaitu bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak unggul di masa depan. Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia berlangsung selama 2 hari pada tanggal 9 dan 10 Desember 2023 di Jakarta International Stadium. Acara dihadiri oleh perwakilan TNI Polri, perwakilan pemerintah daerah, serta para founder dari Simfoni Bintang Kecil. Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia menghadirkan beberapa agenda seperti penampilan penyanyi Putri Aryani yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan 1000 biola oleh Andrea Turk, cicit dari WR Supratman. Kemudian penyerahan nominasi anak bangsa terbaik serta penampilan marching band dan penyanyi cilik lainnya. Psikolog anak Seto Mulyadi merespon positif pelaksanaan Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia. Iya, Festival Musik dan Budaya khususnya untuk anak Indonesia ini merupakan suatu upaya untuk bisa memenuhi hak anak. Salah satu hak anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mengembangkan potensi, bakat-bakat mereka. Bahwa potensi itu bukan hanya potensi akademik, tapi juga potensi di bidang musik, di bidang tarian, di bidang seni suara, di bidang olahraga, dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada anak-anak untuk percaya diri dan bisa terus menghargai potensi mereka masing-masing. Dan ini juga diberikan penghargaan kepada berbagai tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing, juga bisa menstimulasi semangat anak-anak Indonesia bahwa pengabdian bisa di mana saja, bisa di bidang perlindungan anak, bisa di bidang prestasi musik, prestasi tari, kemudian mungkin juga di bidang bisnis atau usaha dan sebagainya. Jadi ini saya kira apresiasi kali kalau dikaitkan dengan pemenuhan hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak unggul di masa yang akan datang. Dengan hadirnya Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia, diharapkan anak bangsa dapat menerima dan menghargai budaya dan seni serta tradisi dari budaya lain, namun tidak melupakan budaya dan tradisi dari Indonesia. Dari Jakarta Utara, Jelang Tita Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.